dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam urusan apapun. Juga janganlah kalian semua berlaku lemah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngantri, kembali lagi bersama kita Ngantri Ngobrol ala Santri. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari pembimbing banat sekaligus asatid dari Al-Ghifari nih. Boleh nih perkenalkan dulu terlebih dahulu. Dimulai dari Utiasya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nur Maulayasa, biasanya dipanggil Uhtiasa ya. Saya di sini selaku guru dan juga pembimbing asrama putri. Dan saya juga sebetulnya adalah alumni di SMP Terpadu Al-Ghifari ini, yaitu angkatan 16 ya. Biasanya disebut angkatan Viper. Hai. Baiklah. Hai. Nah, saya Sumi Fitriani. Saya juga sama sebagai guru juga di sini dan sekaligus pembimbing asrama putri. Sama nih kita ya, sebagai alumni juga, cuman ini lebih muda. Ya, lebih muda. Saya angkatan 2013, angkatan 13 yang dipanggilnya Bima Sakti. Hai teman-teman Bima Sakti, apa kabar? Wah, jadi ini bedanya jauh banget ya angkatannya. Ya, lumayan. Ya. Tapi pernah ketemu gak Sebelum sebelumnya? keluar, Nah, Baru masuk. Iya. Baru Iya, gitu ya. seperti itu. Masya Allah. Ini tuh janjian masuk Al-Ghifarinya. Kalau jadi asatidnya. oh qadarullah ya, kita dipertemukan. Ya, Gimana betul. rasanya ketemu aku tuh Oh Sumi? my God, aku tahu ya waktu SD. Oh iya, kalau SD ketemu. Oh Iya, kalau kan SD saya ketemu. kan di sini juga gitu ya. Kalau masuk menjadi asatid di Al-Ghifari itu sebetulnya duluan Teh Yasa daripada saya gitu. Kalau saya tuh baru 2 tahun menuju 3 tahun gitu. Oke, baik. Oke nih, sebagai pembimbing banat kan, sekaligus asatid juga di Al-Ghifari nih. Apa kesan atau apa yang paling membuat Uhti-Uhti ini merasa bersyukur dan bahagia mendampingi para banat di Al-Ghifari? Yang pasti bersyukur banget ya Teh Sumi. Untuk momennya kenapa bisa bersyukur nih, salah satunya adalah kita bisa melihat perkembangan anak-anak gitu ya, khususnya ketika melihat ada anak yang tadinya belum mandiri jadi mandiri, itu sangat bersyukur banget gitu ya, atau yang belum bisa sesuatu jadi bisa melakukan hal tersebut, itu sesuatu yang kita syukuri gitu ya. Dan apalagi anak-anaknya soleh-solehah semua. Masya Allah. Amin. Ya, di Al-Ghifari itu kan tidak hanya belajar pelajaran saja gitu ya. Kita belajar di sini karakter gitu ya. Belajar dididik untuk mandiri gitu ya. Yang tadinya aku nggak bisa, nggak mau apa-apa, nggak bisa, tapi ternyata dia mau mencoba, akhirnya bisa. Dan itu tuh sebuah kebahagiaan untuk kita, kayak oh my god dia bisa loh gitu ya, seperti itu luar biasa banget sih gitu. Nih, gimana nih gambaran umum dari Uti-Uti ini, kehidupan para banat di asrama putri gitu di Al-Ghifari? Apa kayak nilai utama yang paling ditekankan ke banat itu? Apakah dari kebersihan, dari kerapihan itu? Apa yang paling ditekankan? Oke. Untuk gambaran umum jadwalnya, kalau di luar Ramadan ya Iya. itu ada KBM, dan untuk di Ramadan pasti ada tambahannya yaitu sahur dan buka ya, Iya, untuk betul. persiapan melaksanakan Ramadannya begitu. Nah, untuk nilai-nilai yang ditekankan itu ditekankan sekali pastinya akidah ya, akidah, ibadah, kemudian akhlak. Dan akhlak ini udah sepaket dengan adab juga gitu ya, akhlak dan adab. Yang tadi disampaikan oleh MC juga ya, disampaikan kayak misalkan kebersihan, kejujuran, itu pasti senantiasa ya itu menjadi nilai Iya, utama betul. juga, yang tadi sudah disampaikan bahwa itu sepaket dari 3 poin yang tadi ya, akidah, ibadah, akhlak. Insya Allah senantiasa kita tanamkan nilai utama itu ya. Betul sekali. Oke deh, pertanyaan buat Uti Sumi. Oh my God. Gimana sih proses persiapan sahur para banat di asrama gitu? Terus ada nggak sih pembinaan spesial gitu, kayak ada tadarus Quran setelah sahur atau gimana gitu? Ada gak? Oh, ini dari sebelum sahur sampai sahur, setelah sahur juga gitu ya? Ya boleh. Ya, oke.
Untuk sahur ya, kita bangun lebih awal, biasanya antara 1 jam sebelum sahur, biasanya seperti itu. Bahkan ada juga yang lebih awal lagi gitu ya. Ada beberapa santri walaupun tidak diminta atau kita mah tidak pernah menyuruh ya, meminta. Tidak diminta. Ada beberapa santri yang kayak hideng gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah gitu. Inisiatif hideng? sendiri gitu ya. Inisiatif sendiri membantu Umi menyiapkan sahur untuk para santri. Ada juga yang mempersiapkan diri buat sekolah nanti buat paginya gitu. Ada yang udah beresin kasur dan sebagainya sambil menunggu sahur. Kalau setelah sahur biasanya kita ya sholat berjamaah, karena kita di sini sholat 5 waktu itu selalu berjamaah gitu. Setelah sholat berjamaah itu pasti kita membaca Al-Quran gitu. Nah, berbeda dari hari-hari biasanya nih. Kalau di hari-hari biasa kan kita 1 halaman ya biasanya gitu ya, 1 halaman. Untuk khusus di bulan Ramadan ini karena kita memiliki targetan one day one juice, maka di subuh itu kita lebih banyak menjadi berapa kali lipat ya, 5 lembar yang tadinya 1 halaman ternyata menjadi 5 lembar, 10 halaman seperti Masya itu Allah gitu banget. ya. Itu para santrinya disiplin banget ya. Kalau ngaji langsung tanpa disuruh gitu. Iya, alhamdulillah itu suatu yang disyukuri juga gitu ya. Tanpa kita mengawasi 24 jam banget harus begini gitu ya. Tapi tanpa kita minta juga udah kayak otomatis gitu lah ya. Karena itu tadi ya penanaman karakter gitu ya, disiplin juga seperti itu. Oke, nih buat pertanyaan selanjutnya. Setelah sholat subuh sampai waktu duha atau pagi-pagi gitu, kegiatan apa yang para santri lakuin? Yang dilakukan pada pagi Ya, hari. Yang pertama nadofah ya, nadofah itu bersih-bersih gitu. Jadi santri itu piket, tadi membersihkan asramanya, kemudian lingkungan sekitarnya, ada juga yang nadofah masjid, hamam dan lain sebagainya. Kemudian persiapan untuk menuju ke kelas ya, ada KBM, ada kegiatan belajar mengajar juga. Jadi selama Ramadan tetap ya nggak hilang semangatnya untuk menuntut ilmu gitu ya. Jadi persiapan ke kelas, setelah itu KBM di sekolah gitu. Seperti biasa. Biasanya sebelum KBM kan ini ada dari OSIS itu ya, ada senam dulu gitu ya. Yang senamnya variatif gitu, ada senam otak, senam apa yang gerak badan dan sebagainya seperti itulah. Bagus pokoknya. Oke, ini kan di Al-Ghifari itu Ramadan tetap KBM kan, melaksanakan Iya, betul. KBM. Ini gimana ya cara masing-masing dari Uti buat bikin para santri itu biar semangat, terus pembelajaran juga bikin efektif gitu. Ramadan emang banyak tantangannya Wah, ya, luar apalagi biasa. dengan cuaca yang akhir-akhir ini dingin ya. Hujan Jadi di pagi hari ketika luar biasa. iya, ketika mendapatkan KBM pembelajaran itu rasanya gitu ya, banyak sekali tantangannya. Nah, untuk tadi solusinya supaya efektif begitu ya, aktif menyenangkan lagi. gitu ya. Itu yang pertama pasti kita mengembalikan kepada guru mata pelajarannya masing-masing ya, tapi kebanyakan itu pasti senantiasa berusaha untuk membuat pembelajaran itu terasa menggembirakan ya. Di antaranya banyak ada ice breaking, kemudian asatid biasa belajar untuk di alam begitu ya. Kemudian juga ada yang senantiasa dengan games misalkan Iya, gitu ya. games, Gitu. ya. Jadi variatif lah untuk metode pembelajarannya. Iya. Apalagi kan sekarang udah ada yang smart TV itu ya. Ya, Teman-teman oh jadi iya kayak benar. belajar di sana kayak main game juga kayak lebih seru gitu ya. Jadi itu kan suatu media untuk dimanfaatkan untuk supaya siswa tuh atau santriwan dan santriwati di sini tuh kayak mau nih bergerak gitu ya. Apalagi belajar matematika. Iya, jadi lebih semangat gitu ya. Betul, pelajaran yang lain juga sama gitu ya. Khususnya itu. Begitu. Menyenangkan banget ya ini menjadi Banget, Al-Ghifari. menyenangkan banget ya. Ada games-gamesnya lagi. Iya. Ice breaking. Pembelajarannya juga bisa di luar kelas, misalnya ada di lapangan, di gazebo, di masjid, bahkan kan jalan-jalan juga ada kan. Iya benar. Aduh. Jadi tertarik nih buat belajar. Iya dong, harus. Iya, harus. Buat pertanyaan selanjutnya. Waktu sore sampai maghrib pasti momen ketika Ramadan gitu, pasti ada gitu. Seperti apa Uti? Momen yang paling ditunggu. Wah, itu momen yang paling ditunggu Banget. Ramadan. Itu mah Mah bukan ya, hanya santri ya, kayaknya kita juga nunggu gitu ya. maghrib. Semuanya. Kalau ngelihat jam itu kayak angka 6 semua. Pengen cepat-cepat. Pengen cepat-cepat berbuka ya. Biasa kalau di sore hari itu yang paling ditunggu ya, berbuka bersama gitu ya. Nah, di Al-Ghifari itu ada tradisi buka bersama itu di masjid gitu, di pelataran masjid. Sekali kan ada
siswa belum ya? Ada gak ya? Tadi Yang menyiapkan takjil gitu ya siswa. Kalau di sahur kan siswa juga ikut santri itu ikut menyiapkan sahur. Nah, di sore hari juga ikut menyediakan takjil siswa santri itu. Bukan menyiapkan gitu ya. Menyiapkan takjil yang nantinya kita makan bersama di sana seperti itu. Jadi yang nyiapin takjil tuh santri gitu. Iya, Iya. untuk Umi itu udah menyiapkan kan ya, Umi menyiapkan dari pihak sekolah. Nah, santri itu yang porsi-porsi membagikan gitu. Porsi-porsinya seperti itu oleh santri. Ada itu nggak sih kayak kegiatan doa bersama-sama gitu sebelum buka atau ngaji atau apa gitu ada? Oh, jelas. Iya, sambil menunggu maghrib itu kan ya, Iya. tadi sudah disampaikan ada murojaah begitu ya, ada ngaji. Nanti setelah beberapa menit sebelum azan, itu biasanya selalu dihimbau bahwa itu kan waktu yang diijabah ya. Jadi senantiasa santri itu berdoa sebelum berbuka saum itu berbuka puasa. Oke, nih setelah tarawih nih malamnya Banat pada ngapain sih di asrama? Apakah langsung tidur atau langsung apa? Pasti kan capek gitu beres tarawih itu. Itu gimana tuh? Wah, ini macam-macam ya. Beragam sebetulnya, Beragam. beragam sekali. Mulai dari mana ya? Ini Ada gak yang paling unik gitu kegiatan beres tarawih itu Banat ngapain? Oke, yang pertama karena kan sudah bisa berbuka ya, Iya. ada yang jajan pastinya ya. Ini ada tim jajan, Oh, iya. ada tim yang curhat gitu ya. Kita juga menyediakan sesi curhat ya, karena kan pasti santri itu ya butuh solusi dengan iya, segala aktivitasnya gitu ya. Ada sesi curhat Ngobrol-ngobrol juga, ringan ngobrol-ngobrol ringan aja santai. Kemudian ada persiapan siar ya, karena kan sekarang ini di Ramadan insya Allah ada kegiatan studi Islam aktif Ramadan. Nah itu santri itu persiapan mulai dari tampilan angklung, kemudian mendekorasi panggung, juga ada bikin properti gitu ya. Jadi untuk pada tarawih macam-macam. Beberapa ada yang untuk mempersiapkan buat besoknya lagi gitu. Ada yang nyuci baju atau nyetrika atau Belajar, iya juga belajar ada gitu, murojaah dan sebagainya. murojaah. Pokoknya produktif banget gitu ya, Ti. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tidak mempatok harus setelah tarawih itu harus melakukan satu kegiatan ini, tidak. Jadi setiap santri punya kesibukannya tersendiri seperti itu. Jadi memanfaatkan waktu lah gitu ya. Iya. Karena besoknya harus sekolah lagi gitu ya. Jadi pasti ada beberapa yang harus dipersiapkan. Khawatir nanti ketika sahur nggak keburu ya, Nah, kayak jadwal Iya, bener. buku untuk pelajaran. Iya. Terus tadi ya beberapa PR kiranya bisa dikerjakan di malam itu, tadi malam itu. Iya, dan dengan batasan waktu tentunya ya. Jadi Iya, jangan berpikiran kan pasti. sampai jam berapa. Iya. Ya, kita dibatasi sampai setengah 10, maksimal sampai jam 10. Semua santri putri itu harus sudah masuk ke asramanya masing-masing seperti itu. Karena untuk persiapkan sahur itu gitu ya, supaya tidak mengantuk dan sebagainya. Kalau yang MC tim apa ya? Beres tarawih. Kalau ada sih tim jajan deh kayak. Aneh juga. Ternyata suka jajan. Alhamdulillah ya, saya jajan lagi. Masya Allah banget ya, banyak banget kegiatannya setiap santri beda-beda. Terus kalau misalnya misalnya ada batasan waktu nih, Iya. itu suka dihimbau sendiri atau misalnya punya kesadaran masing-masing gitu, santri udah ada jam segitu, gimana itu? Untuk itu biasanya ada bel ya untuk mengingatkan gitu ya. Tapi karena santri biasanya asyik dengan kegiatannya ya, apalagi gambar ngelukis itu kayaknya seru banget ya. betul, Pokoknya kayaknya pingin lama gitu ya. Itu terkadang dihimbau gitu ya untuk masuk ke asrama. Tapi kadang-kala juga dia inisiatif gitu ya, ketika mendengar bel langsung untuk ke asrama gitu. Jadi ngelihat situasi kondisi aja gitu. Sebagai pembimbing santriwati, peran Uhti gimana nih dalam menjaga semangat para santriwati di Al-Ghifari? Gimana Uti Sumi? Uti Sumi nih Pak selalu menyemangati saya. Jadi berkobar semangat di Sumi. Sebagai pembimbing ya, kalau melihat santri itu kan beragam ya. Ada yang mood swing, ada yang semangat terus, ada yang beragam lah gitu ya. Nah, kita perannya ya bukan mengingatkan, mendampingi mereka ketika lagi gak semangat. Nah, bagaimana nih caranya? Beragam, kita kasih solusi. Misal
dengan olahraga, diajak olahraga juga bisa ya sebetulnya. Lari-lari di sini kan lapangan luas, bisa lari-lari atau ngobrol dulu, ngobrol apa nih kira-kira yang membuat dia lemas, lesu, 5L dan sebagainya, letih, lapar. Kita kalau lapar kan solusinya kita ajak makan nih gitu ya. Jajan ya kamu yang jajan, yang bayarnya gitu. Iya, kalau sekarang kan saum, maka kita ada bukan beberapa ya, antisipasi, misal kayak ya tadi kayak diajak ngobrol, diajak bermain dan sebagainya seperti itu gitu ya. Selain itu Teh Yasa bisa lah. Yang paling penting komunikasi sih ya, iya, karena kan kita benar nggak tahu itu. apa sih yang membuat santri itu turun semangatnya gitu ya. Siapa tahu dengan komunikasi yang baik nih ada pendekatan, kita tahu permasalahannya, jadi kita bisa cari tahu solusinya gitu ya. Dan solusinya tadi macam-macam, kadang diajak main gitu ya, kadang diajak olahraga, kadang kala mungkin santrinya hanya butuh ruang buat curhat juga gitu ya, apalagi kan banat biasanya ya banyak emosi itu gitu ya, dengan segala emosi dan perasaannya gitu. Insya Allah kita biasa untuk menampung atau mendengarkan gitu ya, dan juga pastinya memberi solusi insya Allah gitu. Murojaah bersama juga itu termasuk kayaknya gitu ya, kayak murojaah bersama yuk, atau nyuci bersama bisa jadi ya, nyuci bersama, menjemur bersama gitu. Iya. Itu Karena juga kalau lumayan. dilakukan bersama-sama rasanya tuh ya, iya, apalagi kalau murojaah, kalau sendiri kan kadang mumet gitu ya, tapi kalau bareng-bareng Jadi gak malas gitu Iya, ya. jadi saling menguatkan begitu. Berarti ada tips gak nih buat di-sharing ke yang di luar buat ningkatin ibadahnya kayak sholat tarawih, terus tahfiz, hafalan Quran, sama gimana sih Uti kayak ngendaliin emosi dari Banat ini yang suka mood swing tadi? Aduh, bagaimana ya? perkara emosi atau mood itu ya pasti perempuan dengan dengan ranahnya gitu ya. Nah, cara menjaganya itu pertama pasti ya selalu mendekatkan diri pada Allah, itu kayak yang pertama dan paling utama gitu ya. Dan terus kalau saya pribadi biasanya suka baca Quran terus baca artinya. Nah, artinya tuh kadang suka relate nggak sih dengan kehidupan kita ya. Jadi yang kita baca tuh kita tahu maknanya, dan ketika kita tahu maknanya jadi lebih semangat gitu buat ibadah gitu ya. Dan kembali lagi kita muhasabah, pasti ya introspeksi kita tujuannya apa gitu ya, khususnya untuk santri tujuan ke pesantren apa nih di awal gitu ya. Jadi itu bisa meningkatkan semangat buat ibadah tarawih, tadarus itu dan lain sebagainya. Uti Sumi nih, Uti Sumi kan kata para anak-anaknya nih kayak suka nekanin tahfiznya gitu. Itu gimana nih caranya Uti? Ya mungkin gimana ya, karena anak tahu lah gitu ya, teman-teman dari santriwan santriwati di Al-Ghifari itu sudah memiliki banyak hafalan ketika masuk ke sini, dan ketika udah hafal tuh kalau dihilangkan sayang sekali gitu, karena kita juga sebagai alumni pesantren ya. Ya Allah, juga murojaah iya gitu betul, perjuangan menghafal itu sesuatu yang luar biasa. Maka ketika santriwan udah punya hafalan, ayo di murajaah kembali, ayo sampai kita ya udah kita bareng murajaahnya gitu, membersamai dia. Sampai bahkan kayak ada beberapa siswa setiap hari harus setoran gitu ya, ada beberapa gitu. Kalau yang lainnya misal 2 hari sekali, atau bahkan 1 minggu itu cuma 2 kali atau 3 kali saja, seperti itu. Apalagi di usia yang muda gitu ya, kan itu waktu yang sangat pas banget gitu ya buat menghafal, karena cepet menghafal. Jadinya Uti Sumi pasti sangat menyemangati gitu para santri, karena emang itu luar biasa golden age kan ya, usia yang Karena kita udah cepat masuk, lupa aja juga, tapi untuk teman-teman ini santriwan santriwati cepat masuk tapi kuat juga hafalannya seperti itu gitu ya. Karena kita sudah merasakan gitulah, sudah merasakan menghafal itu luar biasa seperti itu. Murojaah apalagi gitu ya. Murojaah itu M-nya adalah mengulang-ulang. Begitu. Ingat kata Uti Sumi, murojaah M-nya mengulang-ulang. Tiba lagi nih nanya anak, kalau misalnya penghafal Quran nih, tahfiz Quran, itu tuh yang paling utama tuh hafalannya atau Bacaannya itu apa? Pengamalannya gitu, pemahamannya gitu. Itu yang paling penting tuh yang mana sih, Ti?
Sebetulnya itu setali 3 uang ya, jadi maksudnya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi ketika mana sih yang lebih penting gitu, apakah menghafal, apakah mengamalkan, apakah memahami gitu ya. Sebetulnya tiga-tiganya penting gitu ya, jadi nggak bisa dipilih ke ini ya, satu. ketingkatan gitu. Ketingkatan. Di tingkat pertama tuh kayak baca Al-Qur'annya dulu, tingkat kedua menghafal, 3 kayak tadi tadaburnya Al-Qur'an, baru ini kalau sudah bisa kita lebih bagusnya diamalkan gitu. Itu kalau sudah mengamalkan itu tingkat tinggi sekali, bagus lah gitu ya, seperti itu. Ya, lebih ke tingkatan sih itu mah ya. Jadi tidak ada yang paling utama yang mana, semuanya utama gitu. Oh iya benar. Seperti itu gitu ya. Buat pertanyaan terakhir sebagai penutup yang manis. Ada gak nih pesan buat para penonton yang di rumah dan para santriwati buat kita? Boleh Teh Sumi mau menyampaikan Di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ini untuk seluruh santriwan Al-Ghifari, nikmati segala momen yang ada di Al-Ghifari ini dengan baik ya. Itu momen yang tadinya lelah tapi nantinya menjadi kenangan manis yang dilakukan bersama yang tidak akan bisa terulang kembali. Untuk para orang tua mungkin terasa rindu gitu ya, bertemu dengan anak-anaknya ya, seperti itu. Namun doa dari ibu dan ayah dari rumah sangat merangkul anak-anak ibu di sini, dan yakinlah bahwa di SMP Terpadu Al-Ghifari ini santriwan-santriwati ini dididik menjadi salah satu investasi akhirat yang nyata begitu. Untuk sahabat pendengar podcast yang lainnya gitu ya, bulan Ramadan ini jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, teruslah pastabikul khairat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam kesempatan apapun, sekecil apapun, ambillah kebaikan gitu, laksanakan, menjadilah pelopor kebaikan dimanapun dan kapanpun kita. mengutip dari hadis ya, ihris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi artinya itu bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam urusan apapun. Juga janganlah kalian semua berlaku lemah gitu ya. Itu untuk semuanya, tidak hanya untuk santri ya, untuk penonton yang di rumah juga. Dan ada kalimat yang disampaikan oleh guru kita ya, bahwasannya di tempat ini ilmu itu tidak hanya tumbuh di kepala, tetapi juga berakar di hati. Untuk Anda yang memahami pendidikan, boleh untuk bergabung ke Al-Ghifari ya. Jadi guys, gabung. Daftar di sini, kita tunggu, nanti kita ketemu nih. Iya betul. Uti Sumiati ya. Insyaallah. Ditunggu ya kalian semua. Untuk masih dibuka pendaftarannya, silakan kunjungi link yang ada di bawah ini. Ya, nanti ada link di bawah ini. Kemudian bisa kunjungi juga sosial medianya dari YouTube-nya, Instagram-nya juga, nanti di-share begitu ya. Boleh linknya di info PPDB ya, itu di Al-Ghifari 168.sch.id. Wah, Masya Allah. Oke. Jangan lupa daftar ya kalian semua yang nonton. Jangan lupa subscribe juga. Like juga, Like, comment, and share. Berarti Ana nggak mau selesai nih podcastnya ini. Ilmunya bermanfaat banget buat Apakah Ana. ada season 2? Spoiler. Kayak mau deh. Berarti Ana mau nanya nih, di Al-Ghifari ada gak sih momen yang bikin terharu gitu, yang momen yang paling seru, lucu gitu pas di Ramadan itu apa? Yang paling unik gitu. Iya. Momen terharu ya, momen terharu kalau saya pribadi adalah ketika anak-anak kultum. Jadi di sini itu kan setiap santri itu kultum ya, punya jadwalnya tersendiri untuk menyampaikan kuliah gitu ya, kuliah 3 menit gitu ya. Nah, setiap yang disampaikan santri itu kayak menyentuh hati gitu ya, dan itu bikin terharu karena balik lagi gitu nasihatnya untuk kita membimbing mereka, tapi kita juga ada pelajaran yang bisa diambil juga gitu ya dari anak-anak. Dan rasanya ketika nasihat itu datang dari seorang anak gitu ya, gimana gitu ya hati saya tuh ya. Tapi ya alhamdulillah gitu, jadi senantiasa diingatkan terus gitu terkait akhlak-akhlak gitu ya, ataupun apapun gitu dari kultum tersebut. Kemudian yang terharu itu ada beberapa momen yang santri itu
dia itu inisiatif ingin memahami agama gitu tanpa kita suruh gitu. Jadi kayak kalau ada waktu luang, ada beberapa santri yang kayak tiba-tiba ngedeketin terus nanya sesuatu gitu, kayak apa sih Utri artinya sami Allah liman hamidah gitu kan ya, kenapa kok tiba-tiba nanya itu, terus kayak enggak, pingin aja supaya sholatnya khusyuk gitu. Jadi kayak ingin memahami apa sih arti-arti dari sholat gitu, bacaan sholat. Dan itu bikin terharu sih momen-momen yang gitu, dan masih banyak lagi ya kayaknya kalau disebut. Karena kegiatannya banyak, jadi kayak bingung yang mana gitu. Tapi tadi kayak perihal public speaking gitu ya, yang tadinya betul kan ada beberapa siswa atau santriwati itu yang harus diulang gitu kultumnya, bahkan ada yang sampai 4 kali ya, teman-teman kalian juga sama kan gitu ya, ada 4 kali 5 kali kayak gitu. Itu ada yang nangis responnya, ada yang kesel dan sebagainya, tapi pada akhirnya dia bisa gitu ya. Itu yang pertama kalau menurut Sumi ya. Yang kedua kayak santri itu tadi disiplin gitu ya, disiplin, oh jam sekian harus ke masjid, jam sekian harus apa, jam sekian harus apa gitu ya, tanpa kita ngejaga di mana gitu ya, gitu ya, nggak ada seperti itu gitu. Sampai seperti itu kayak ya Allah luar biasa gitu, dididiknya sampai seperti itu gitu ya. Kalau mungkin kalau di luar sana atau kalau tidak di Al-Ghifari, tidak di Al-Ghifari, tidak tahu ya apakah izin dulu atau mungkin selonong-selonong saja, bisa jadi seperti itu. Balik lagi ke yang pertama ya, ketika melihat perkembangan mereka ke arah positif, intinya kita terharu, bangga, bersyukur gitu ya, campur aduk. Alhamdulillah ternyata dari pasien tidak bisa teh, ada akhirnya dia bisa loh gitu ya. Maka harus yakin pada kemampuan kita sama pertolongan Allah gitu, harus positive thinking gitu ya. Kalau kitanya bilang tidak bisa, maka itu masuk ke alam bawah sadar dan pada akhirnya ya betul tidak bisa. Makanya dijaga itu bahasa-bahasa yang memotivasi gitu ya, yang meningkatkan semangat itu harus terus ditumbuhkan, ditanamkan gitu. Ditanamkan baru ditumbuhkan gitu. Dibalik gitu. Masya Allah banget ya, ini pembahasan dari awal sampai akhir, ada nasihat-nasihat diutamakan dari saya sendiri, buat saya, dari uti-uti ini, terus buat penonton yang di luar. Jadi kunci kalau mau jadi orang yang disiplin, beradab, berakhlak itu apa Uti? Masuk ke Al-Ghifari. Ya, bergabung bersama kami. Iya benar, nanti kita ketemu bareng-bareng berkumpul. Insyaallah. Oke, ini ada last question. Last question. Ini kan sebentar lagi buka nih. Iftar favorit dari Uti-Uti ini apa nih? Iftar apa ya? Duh, kita mau pemakan Makan segala ya. makanan. Alhamdulillah. Kalau menurut Sumi sih alhamdulillah ya, gak ada yang harus khusus apa-apa gitu. Selama yang disediakan oleh sekolah atau dari dapur itu kita makan, alhamdulillah gitu ya. Kemudian hari ini tuh ada Apa ini? Apa tuh? Ada apa tuh? Ini iftar kali ini apa? Ada iftar apa ya hari ini? Apa? Jadi Penasaran. Ada penasaran. Nanti ada nasi box ya. Hari ini ada nasi box ya. Bagi ibu bapak atau saudara-saudara yang di luar sana mau menginfakkan untuk iftarnya ke Al-Ghifari, bisa nanti menghubungi salah satu media sosial kita gitu ya. Oke. Oh, Teh Yasa apa ya? Iya, itu dia apa? apa Iya, nih, penasaran anak. Kalau saya sih tadi ya pemakan segala. Dari jeroan, gak suka jeroan. Oke. Tapi ada satu menu yang kayaknya favorit juga, dan bahkan teman-teman alumni juga kayaknya suka nih dengan menu ini ya, di spill nih, yaitu adalah piscok. Ya. Piscoknya kayak ikonik banget ya. Boleh nanti kayaknya kalau piscok. Maaf ini gak dagang guys, gak dagang. Kita nyebutin nama brand tapi ya itu emang yang terlegend dari dulu. Ana di sini ya di Al-Ghifari, sekolah dari tahun 2010 sampai 2003 itu memang ada piscok itu gitu. Berarti dari dulu atau dari 2010? Iya udah ada itu piscok itu. keren Berarti banget. udah 16 tahun. 16 tahun? Oh iya. 2010 Ti. Iya benar. Iya benar. Ya, ada pedagang-pedagang legend juga. Yang masih bertahan sampai sekarang. Oke, makasih banyak ya ini Uti-Uti yang sudah datang, udah bisa nyempetin diri buat hadir di podcast Ngantri. Ngobrol ala santri. Oke, untuk Ngantri episode ketiga ini sudah selesai. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa ketemu di nanti akhir episode dari ngantri nih. Ya, Tapi sedih gak sih udah mau episode terakhir aja nanti? Mungkin di Ramadan berikutnya. Ya, berikutnya. atau bisa berlanjut ke sawah. Di Syawal ya. Di sawah nanti ada kan lebaran 1 kali lagi. Oh iya, lebaran Syawal. benar. Oke, sahabat ngantri, kami dari MC dan dari narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.